Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nih kita dari Engtrikom Podcast. Mau nyeritain tentang Kerajaan Kutai. Dan di sini saya Dwi Oktaviani. Dan di sini ada rekan saya yaitu Mai dan Faradina. Baik, langsung simak aja yuk. Kalian tahu nggak sih kalau Kerajaan Kutai itu kerajaan yang tertua di Indonesia? Wah, baru tahu nih. Kalau gitu coba dong ceritain. Kerajaan Kutai itu kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Keren kan? Berdirinya tuh sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Kerajaan Kutai ini tuh punya hubungan perdagangan sama India. Padahal letak kerajaannya bukan di jalur perdagangan. Dan karena adanya hubungan perdagangan ini, agama Hindu memulai persebarannya. Tapi ya, Kerajaan Kutai itu letaknya diperkirakan ada di daerah Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Jadi, walaupun bukan di jalur perdagangan, tapi letaknya cukup strategis. Makanya, Kerajaan Kutai tetap bisa berhubungan dengan dunia luar. By the way, pendiri Kerajaan Kutai itu siapa sih? Pendirinya itu Kudungga, tapi lebih dikenal dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Beliau ini merupakan seorang pembesar dari Kerajaan Champa yang ada di Kamboja. Sayangnya, pada masa pemerintahan beliau ini, sistem kerajaan belum teratur dan sistematis. Oh iya, selisih kerajaannya yaitu Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman, Maharaja Aswawarman, Maharaja Mulawarman, Maharaja Marawijaya Warman, Maharaja Gayajana Warman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayanagara Warman, Maharaja Nalasinga Warman, Maharaja Gadingga Warman Dewa, Maharaja Indra Warman Dewa, dan lainnya. Tadi kamu nyebutin kalau raja keduanya itu Aswawarman kan? Nah, aku mau jelasin tentang beliau. Jadi Raja Aswawarman ini merupakan raja yang pandai dalam mengatur sistem pemerintahan. Oleh karena itu, beliau diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga raja. Selain itu, juga merupakan raja pertama di Kutai yang menganut agama Hindu. Raja ketiga Kerajaan Kutai itu Raja Mulawarman. Pada masa beliau ini, Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya. Kenapa kok bisa mencapai masa kejayaannya? Karena pada masa ini kegiatan perekonomiannya itu berkembang sangat pesat. Selain itu, Kerajaan Kutai juga menjalin hubungan internasional. Jadi banyak saudagar internasional yang bersinggah di Kutai. Pada masa ini juga sudah mulai banyak golongan terdidik dari kasta ksatria dan brahmana, dan golongan tersebut sudah berlayar ke India atau daerah-daerah pusat persebaran agama Hindu di wilayah Asia Tenggara. Lalu masa runtuhnya Kerajaan Kutai. Jadi Kerajaan Kutai Martadipura runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk agama Islam. Raja terakhirnya yaitu Maharaja Dharma Setia pada tahun 1635 tewas di tangan Pangeran Sinumpanji mendapat dari Kesultanan Kutai. Nah, setelah kejadian itu, kekuasaan Kerajaan Kutai berpindah ke Kesultanan Kutai. Terus ada apa aja sih peninggalan dari Kerajaan Kutai? Ada yang tahu? Salah satu peninggalan Kerajaan Kutai yang terpenting yaitu Prasasti Yupa. Prasasti ini terdapat 7 buah yang ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Yupa ini berbentuk tugu atau tiang batu yang ukurannya kurang lebih 1 meter di atas permukaan tanah. Yupa memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai prasasti, tiang pengikat hewan pada acara keagamaan, dan sebagai lambang kebesaran raja. Isi Yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli. Sebagian besar berisi tentang silsilah raja yang memerintah Kerajaan Kutai. Letak geografis Kerajaan Kutai yang berada di hilir Sungai Mahakam, yakni Muara Kaman. Agama Hindu mulai menyebar pada masa pemerintahan Aswawarman dan lain-lainnya. Peninggalan Kerajaan Kutai yang lainnya yaitu Ketopang Sultan yang merupakan mahkota yang dipakai raja yang terbuat dari emas. Ketopang Sultan ini sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Ada juga kalung jiwa kura-kura emas Pedang Sultan Kutai, keris Bukit Kar, kalung uncal, tali juwita, kelembu kuning, meriam keramik Tiongkok kuno, gamelan gajah Prawoto, arca bulus, dan tombak Kerajaan Majapahit. Loh, kenapa? Kok ada tombak Kerajaan Majapahit? Ini karena Kerajaan Kutai memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kerajaan Majapahit. Jadi seperti itulah sejarah Kerajaan Kutai. Semoga untuk teman-teman bermanfaat dan dapat memahami sejarahnya dari cerita kami. Sekian kami dari Engtrikom Podcast. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.